Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk menginput transaksi untuk dokumen yang ketiga. Jadi di sini ada dokumen 3. Di dokumen ini berkaitan dengan bukti kas masuk yang diterima dari PT Karya Sejati. Keterangan di sini terkait dengan pelunasan piutang yang tertanggal pada 26 November 2015 dengan jumlah 92.708.000. Nah, caranya kita akan masuk pada menu sales, kemudian kita pilih receive payment, kemudian di bagian sudut kiri atas ini ada deposit to account. Di deposit to account ini kita pilih cash in bank. Jadi ini berkaitan dengan kas yang akan kita terima dan nantinya akan dimasukkan pada cash in bank. Kemudian selanjutnya kita akan memilih, ini kita memilih customer. Jadi di kolom customer ini kita akan memilih customer, yaitu customer PT Karya Sejati. Jadi kita pilih toko, di sini PT tapi di tampilan di sini adalah toko, tapi tidak masalah, kita pilih saja toko Karya Sejati. Oke. Nah, setelah kita memilih toko Karya Sejati, langkah selanjutnya kita akan masukkan nomor bukti transaksi pada tab ID. Jadi kita masukkan tab ID di sini untuk bukti transaksi. Ini BKM 12-1. Kemudian untuk tanggal transaksinya adalah tanggal 2 Desember 2015. Oke, selanjutnya untuk amount receive-nya ini kita masukkan total 92.708.000. Jadi kita masukkan. Oke, untuk amount receive-nya sebesar 92.708.000. Selanjutnya untuk payment method ini kita bisa pilih dibayar dengan apa, dengan cek atau dengan apa, ini kita bisa pilih. Tapi kita bisa kosongkan, bisa kita pilih dengan cek saja. Kemudian untuk memonya, di memo kita input sesuai dengan keterangan pada bukti transaksi. Oke, untuk memonya ini kita bisa sesuaikan. Kemudian selanjutnya kita arahkan kursor. Kita arahkan kursor pada kolom amount applied baris yang pertama. Jadi kita arahkan kursor pada kolom amount applied pada baris yang pertama, kemudian kita bisa klik pada amount applied. Setelah kita klik amount applied, kemudian kita tekan tombol tab. Oke, setelah kita menekan tombol tab, maka total applied-nya ini akan sesuai dengan nilai pada dokumen 3, yaitu sebesar 92.708.000. Dan kemudian kita perhatikan untuk kolom out of balance. Jadi kita perlu memastikan bahwa kolom out of balance ini nilainya sama dengan 0. Dan kemudian untuk diskon di sini, diskon pada kolom diskon ini akan terisi secara otomatis. Oke, jika tampilan sudah seperti ini, kita bisa klik record. Oke, ini kita print letter saja. Kemudian kita masuk pada
pilihan jurnal. Jadi di sini ada pilihan jurnal, kita bisa masuk. Oke, jadi untuk tanggal di sini, teman-teman bisa mencantumkan untuk dari tanggal 1 November 2015 sampai pada tanggal 31 Desember 2015 agar supaya kita bisa melihat rekapan transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Dan untuk transaksi yang terakhir itu untuk transaksi dokumen 3 terkait dengan pelunasan piutang, teman-teman bisa cek di sini jurnalnya sudah masuk. Dia ada cash in bank yang bertambah sebesar 92.708.000. Begitu juga dengan account receivable atau piutang yang berkurang di posisi kredit. Kemudian ada perhitungan, ada pencatatan atau jurnal terkait dengan diskon penjualan dan PPN outcome. Oke, jika sudah selesai kita bisa klik close, kemudian kita cancel, kemudian kita akan masuk pada transaksi yang keempat. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada dokumen yang keempat. Jadi dokumen yang keempat ini berkaitan dengan voucher kas kecil dengan keterangan pembayaran rekening listrik bulan November 2015. Jadi ini dibayarkan pada kantor PLN Jakarta dengan nilai sebesar 700.000. Kita akan menginput transaksi ini dengan cara kita masuk pada banking, kemudian kita pilih spend money, kemudian perhatikan di sini untuk kolom account di sudut kiri atas kita ubah yang tadinya cash in bank, kita ubah dengan petty cash. Jadi kita ubah dengan petty cash, kemudian kita use account, kemudian perhatikan juga yang di sudut kanan ini ada teks inklusif, ini kita hilangkan tanda centang. Kalau ada tanda centang berarti teman-teman perlu menghilangkan tanda centang pada teks inklusif. Kemudian kita inputkan untuk nomor ceknya. Nomor cek kita input dengan VKK 12-2. Selanjutnya untuk tanggal transaksi kita masukkan tanggal 2 Desember 2015. Selanjutnya setelah kita mengisi tanggal, kita menginput jumlah yang dibayarkan. Jadi ini jumlah yang dibayarkan sebesar 700.000, kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya untuk card dan kolom yang berikutnya itu kita biarkan kosong. Kemudian kita masuk pada kolom memo. Jadi memo ini kita input sesuai dengan data keterangan pada soal dokumen 4. Jadi keterangannya adalah pembayaran rekening listrik. Oke, jika sudah menginput memo, kita kemudian mengarahkan kursor mouse pada kolom X. Kita arahkan kursor mouse pada baris pertama, kolom yang pertama, kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan. Jadi kita akan memilih akun yang akan kita gunakan. Jadi karena ini adalah utang beban, ini berkaitan dengan utang beban pada bulan November, maka kita perlu memilih akun accrued expense dengan kode akun 2300. Oke, kita klik accrued expense, kemudian kita use account. Oke, sehingga jumlah di sini akan muncul secara otomatis. Kemudian kita bisa tekan tab untuk berpindah ke kolom berikutnya, dan setelah kita menginput akun accrued expense, maka nilai
atau total allocate yang ada pada bagian bawah ini akan terisi secara otomatis, nilainya sebesar 700.000, kemudian total paid-nya sebesar 700.000. Yang perlu kita pastikan di sini adalah out of balance. Jadi selalu kita perlu pastikan untuk out of balance-nya nilainya harus sama dengan 0. Kemudian untuk kode pajaknya ini kita tetap menggunakan NT. Jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa klik OK. Jadi jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa klik OK. Klik record, maksudnya teman-teman bisa klik record. Jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa klik record. Oke, setelah diklik record, untuk memastikan transaksinya kita bisa masuk pada menu jurnal, kemudian kita all, dan jurnal pada tanggal yang kedua, tanggal 2, terkait dengan pembayaran rekening listrik bulan November sudah masuk, yaitu ada pengurangan petty cash sehingga dicatat di kredit, kemudian ada pengurangan juga untuk utang beban sebesar 700.000. Jika sudah selesai, kita bisa klik close dan kita klik cancel. Oke, selanjutnya untuk transaksi dokumen yang kelima, teman-teman bisa saksikan pada video selanjutnya.